Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dari kelas SPS 6 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang politik ekonomi dan zakat. Materi pertama mengenai politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam merupakan pengaturan, kebijakan, atau strategi berdasarkan hukum syariah yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Tafsir ayat mengenai politik ekonomi terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yakuluhunna sab'un hijafu wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u afatuni fi ruya in kuntum lirruya taburun. Artinya, Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dengan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpi itu jika kamu bisa menakwilkan mimpi. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'unna sab'a sinina da'aba fama hashatum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Artinya, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Quran Surat Yusuf ayat 47. Tafsir ayat dari Surat Yusuf ayat 43 dan 47 berkaitan tentang mimpi seorang raja yang melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Mimpi yang membingungkan itu membuat sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menakwilkan mimpi tersebut, maka akan diberikan imbalan. Akan tetapi, para cerdik pandai pada masa itu tidak bisa menakwilkan mimpi tersebut. Tengah kegalauan raja, sang pembantu yang pernah dihukum di penjara teringat akan Nabi Yusuf yang pernah menakwilkan mimpinya secara tepat. Pembantu tersebut pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada raja. Dan raja mengutus pembantu tersebut untuk menemui Nabi Yusuf di penjara dan menanyakan perihal mimpi tersebut. Yusuf berkata, hendaklah kalian bercocok tanaman selama 7 tahun sebagaimana biasa. Maksudnya, kepada kalian kesuburan dan hujan selama 7 tahun berturut-turut. Nabi Yusuf menafsirkan, 7 ekor sapi sama dengan 7 tahun. Karena sapi itulah yang digunakan untuk mengelola tanah agar dapat mengeluarkan hasil tanaman berupa bulir-bulir gandum yang hijau. Kemudian ia memberi petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka persiapkan pada tahun-tahun itu seraya berkata, apa yang kalian petik biarkan pada bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Maksudnya adalah berapapun hasil tanaman yang diperoleh selama 7 tahun yang subur, simpanlah pada bulirnya agar tidak cepat rusak, kecuali sedikit untuk dimakan. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa yati min ba'di zalika sab'un jadu yakulna ma qaddamatum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Artinya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Quran Surat Yusuf ayat 48. Tafsir ayat tersebut menjelaskan tentang setelah datang 7 tahun yang subur itu akan datang tahun yang amat sulit, tahun yang dimana kekeringan terjadi,
dan tanaman tidak akan tumbuh sama sekali. Bila pun mereka menanam tanaman, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Analisis politik ekonomi dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, dan menjaga stabilitas perekonomian rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selain itu juga, ayat ini memiliki beberapa pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, ayat ini berpesan agar pemerintah memiliki manajemen krisis, yaitu mengetahui penyebab ataunya agar ekonomi selalu stabil sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk hidup hemat, karena hemat merupakan faktor penting untuk mewujudkan stabilitas perekonomian negara. Materi selanjutnya mengenai zakat. Zakat merupakan pembersih dari sekian banyak harta yang kita miliki untuk dibagikan berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat diturunkan dalam Al-Quran sebagai pernyataan yang secara jelas kebenarannya dan kesucian imannya. Ayat mengenai zakat terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutarihum wa tukazzihim biha wa salli alaihim sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menimbulkan ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Taubah ayat 103. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya zakat yang dikeluarkan dapat mensucikan dan membersihkan hati manusia, serta tidak lagi memiliki sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab terkait diwajibkannya zakat bagi umat Islam, segmentasi zakat telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, para pengurus zakat, para pemu'alaf yang telah dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, miskin, pengurus zakat, budak, orang yang berhutang, mu'alaf. Kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 ialah ayat ini merupakan perintah dari Allah agar setiap muslim wajib mengeluarkan zakat, karena dalam zakat itu terdapat nikmat lahir dan batin terhadap diri sendiri. Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari surat tersebut ialah zakat merupakan rukun Islam yang ditunaikan oleh setiap orang muslim. Amil zakat disunahkan untuk mendoakan orang-orang yang telah menunaikan zakat, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Zakat memberikan ketenangan dan kebahagiaan terhadap diri sendiri dan keluarga yang telah mengeluarkan zakat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.